Kembali lagi di video guys. Di dunia nyata saya beroperasi sebagai software engineer yang dalam sehari bisa memakan waktu kurang lebih 8 jam di depan komputer untuk melakukan coding atau pekerjaan lainnya. Dan berikut adalah cerita untuk finish Rafa Festive 500 sebagai seorang karyawan. So, apa itu Rafa Festive 500? Nah, event tahunan ini diadakan oleh Rafa di Strava yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 31 Desember tiap tahunnya. Yang mana dari 8 hari tersebut harus finish total minimal 500 kilo dan bisa lebih. Nah, 500 kilo ini bebas sih. Mau sehari langsung 500 atau mungkin sehari 100, hari kedua 100, hari berikutnya 50. Terserah kita, asalkan finish 500 km dalam waktu maksimal 8 hari. Untuk kemudian nanti akan mendapatkan badge di Strava dan mungkin bisa ditukar dengan reward yang disiapkan oleh penyelenggara. Strategi saya tahun ini adalah memastikan tidak ada yang lebih dari 100 kilo. Ya mungkin 105 kilo itu oke-oke saja. Dan terlihat dari 8 hari, ada 4 hari yang bukan. Ada 3 hari yang masuk weekend. Pertama di hari pertama, yaitu di hari Minggu pada tanggal 24 Desember. Dan 2 hari terakhir, dia ada di Sabtu dan Minggu. Dan jika dihitung maksimal sekitar 100 km, kurang lebih ada 3 ride yang mengharuskan 100 kilo, dan sisanya bisa di bawah itu. Untuk sepeda yang saya gunakan di sini, untuk 30 km pertama saya akan menggunakan Twitter Gravel ini, karena tanggal 24 itu pas hari Minggu, di mana biasa saya day off untuk cycling. Dengan GRX RX 810, 2 kali 11 speed, dan rim mechanical, yang ini cukup strong sekali untuk Tektro Series C150 kalau tidak salah. Dan sisanya akan full menggunakan LVS Quantidis dengan setup ban lama 700 x 28 Pirelli P0 4S, cukup empuk dan ringan serta rolling resistennya sangat kecil, bisa enak buat ngebut. Ultegra R8020 hidrolis 2 kali 11 speed dengan sprocket 11 kali 32. Hari pertama, yaitu hari Minggu, yang mana kami biasa melakukan day off, tidak melakukan cycling. Tapi di sini memutuskan untuk start secara santai saja, menggunakan gravel bike di rute sekitar Kampung Pais. Dan kami di sini mendapatkan 31 km. Nah, sorenya kami menambahkan 30 km lagi menggunakan Zwift. Dan kami sediakan Zwift ini untuk di setup jaga-jaga ketika paginya kilometernya kurang sesuai target. Hari kedua kami bangun kesiangan, yaitu 5.30 baru start, karena bangunnya sekitar jam 5, yang mana matahari sudah cukup terik dan ini adalah workday, yang artinya maksimal jam 8.30 sudah sampai di rumah. Jadi kurang lebih jam 8 sudah OTW pulang. Rute yang kami ambil adalah memutari ring road secara Sisiwi alias counterclockwise. Sebenarnya kalau arahnya CW, counterclockwise itu lebih panjang, tapi kami milih double CW karena belum pernah menggunakan mode putaran itu. Dan mendapatkan total 59 kilo. Ini plus pulang pergi dari titik start. Seharusnya targetnya untuk hari kedua ini sampai 100 kilo. Sehingga kami sorenya sebelum kerja menambahkan 50 kilo berikutnya di trainer. Dan cycling menggunakan trainer itu cukup membosankan dan sangat panas. Hari ketiga, race day. Tapi di sini kami menambahkan kilometer lagi karena kebetulan ingin ke ATM yang jaraknya untuk PP itu sekitar 10 kilo. Jadi sekalian cycling saja menggunakan sepeda. Dan kebetulan waktu itu masih pagi dan belum banyak
aktivitas di jalan raya. Dan fitur favorit saya untuk ambilkan dengan cardless, karena tidak perlu bawa kartu debit. Tinggal setup di HP, masukin PIN, beres, uang tinggal diambil. Namun ternyata bukan cuma PP yang kami lakukan. Sedikit berputar-putar sekitar rute kampung, sehingga totalnya untuk hari ketiga bertambah 16 km. Hari keempat ini kami harus mendapatkan 100 kilo, dan salah satu rute favorit kami untuk Fondo dan flat adalah ke Kartasura. Startnya dari sekitar Rinut Utara, mungkin Maguwarjo. Nah itu jika PP bisa 100 kilo, bahkan bisa dibikin lebih, tergantung dari mau kemana setelah itu. Rute Fondo Kartasura ini sangat menyenangkan karena dia cukup lebar, flat, kemudian aspalnya cukup mulus. Setelah 100 kilo dari Kartasura tadi, ada isu suara rap di rotor belakang. Tapi tidak terlalu mengganggu performa sih, cuma mengganggu saja dari sisi pendengaran. Dan makin berasa ketika speednya sekitar 30 ke atas. Kalau kayak gini aja kayaknya belum berasa nih. Mungkin karena kotor saja. Kami sudah siap-siap semenjak pukul 4:30 pagi. Ternyata menjelang pukul 5 AM hujan. 28 Desember 2003, hari kelima, jam 5 AM ternyata turun hujan. Opsinya antara menunggu reda atau pakai jas hujan, karena jam 8 nanti harus segera pulang karena ada meeting. Dan untungnya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15 menitan. Tapi efeknya tentu membuat jalannya jadi becek dan mungkin sedikit licin. Untungnya kami menggunakan Pirelli P0 Race 4S yang aman untuk wet, dry, apapun kondisinya untuk 4 macam musim. Paginya mendapatkan 30 km untuk menuju Candi Prambanan dan melakukan 1 kali loop di sana. Yap, dan benar sekali sepulang dari Candi Prambanan, akibat jalanan becek tadi membuat sepedanya sangat kotor dan tentu harus mandi lebih ekstra. Tapi tenang, biasanya tiap hari setelah dipakai itu pasti ada proses mandi meskipun mandinya cuma minimalis. Dan sorenya karena masih berasa cukup kuat, kami lanjutkan ke V-Ride di Zwift mendapatkan 25 km. Jadi total untuk hari kelima ini 62,62 km. Cukup cantik. Selain hari Minggu, hari Jumat juga merupakan day off kami untuk cycling. Karena untuk siap-siap di weekendnya, di hari Sabtu, biasanya ada gobar dengan rutenya cukup panjang, biar lebih fresh. Tapi pengecualian di Rapavesi 500 ini, Jumat kami melakukan cycling, tapi virtual saja. Meskipun lebih lama dan lebih membosankan, tapi biar kilometernya bertambah. Dan menambahkan 30,17 kilo. Ini kami lakukan selepas bekerja, jadi waktu sore, mungkin setelah asar. Hari ke-7, nah ini adalah target kami untuk finishing Rapavesti 500 di hari ke-7 ini, karena cuma sisa kurang lebih 100k, dan ini adalah weekend hari Sabtu, jadi aman. Opsi yang kami pilih adalah rute loop, jadi ini di start Prambanan, Candi, Sembilan Piungan. Itu kalau satu putaran sekitar 30k, jadi kurang lebih kami membutuhkan 2,5 putaran, karena plus PP-nya jadi bisa 100 lebih lah, dan itu bisa komplit untuk challenge Rapavesti 500-nya. Startnya cukup mendung dan mendukung sekali untuk Fondo karena biasanya tidak bikin capek. Tapi di KM 40 hujan mulai turun. KM 40 hujan. Dan cukup mengganggu pemandangan, tapi tenang, masih pakai Pirelli P0 Race 4S. Istirahat di KM 50. Dan kemudian kami lanjutkan hingga finish, mendapatkan 112,47 km. Nah, dan berkat 112 km tadi, akhirnya challenge-nya komplit. Dan kami memanfaatkan hari ke-8 ini, alias hari Minggu, pas di day off, untuk rest. Dan dari semua strategi di atas yang telah kami jelaskan per harinya,
Ini sangat aman sekali untuk saya yang start bekerja jam 8.30 dan mungkin pulangnya 17, bahkan bisa kurang atau bisa lebih. Semuanya tidak mengganggu pekerjaan dan tidak ada yang membuat telat untuk start mulai bekerja. Dan tentu masing-masing orang bisa beda strategi pula, tergantung dari mungkin waktu yang dimiliki, kemudian kondisi cuaca, kondisi badan, kondisi sepeda, dan lain sebagainya. Banyak faktor yang bisa jadi perhitungan.